Hari ini adalah hari selamatan haul untuk leluhur keluarga besar Suryo. Sebuah hari di mana seluruh keluarga seharusnya berkumpul dengan khidmat dan rukun, menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang telah tiada. Di rumah joglo utama 3 bagian yang tua namun megah itu, aroma dupa yang pekat memenuhi udara, menciptakan suasana yang sakral sekaligus menyesakan. Aku berdiri diam di sudut dapur, menumpuk piring terakhir berisi kue wajik ke atas nampan yang akan dibawa ke meja sesajen. Dari balik jendela, aku bisa melihat semua orang. Ibu mertuaku, Nyonya Puspita, duduk di kursi utama. Wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya tak mampu menyembunyikan kepuasan yang dingin. Kakak iparku, Maya, yang menjanda setelah suaminya meninggal dan kini menjadi pusat simpati seluruh keluarga, terus-menerus menuangkan teh untuk para tetua dengan gerakan yang lembut. Penampilannya sungguh anggun dan memilukan. Dan suamiku, Yuda. Dia berdiri canggung di samping ibunya, terus melirik ke arahku. Sorot matanya adalah campuran dari permohonan, rasa bersalah, dan ketakutan yang tak terselubung. Dia takut padaku. Sejak kemarin, semua orang di rumah ini mulai belajar bagaimana cara untuk takut padaku. Aku melihat tatapan Yuda, tapi tak ada sedikit pun simpati di hatiku. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Ingatan berputar mundur seperti rol film yang lambat, membawaku kembali ke masa lalu, saat aku dengan naifnya percaya bahwa pengorbanan dan kesabaranku akan memberiku sebuah keluarga yang hangat. 5 tahun lalu, aku, seorang gadis dari kota kecil di Jawa Tengah, datang ke rumah ini sebagai menantu dengan membawa cinta dan seluruh tabunganku. Aku tidak punya latar belakang keluarga yang terpandang ataupun harta bawaan yang melimpah. Yang kumiliki hanyalah hati yang tulus dan sepasang tangan yang rajin. Aku percaya, jika aku tulus melayani keluarga mertua dan hidup dengan baik, suatu hari mereka akan menyayangiku. Yuda juga memegang tanganku dan berjanji. Anissa, ada aku di sini, tidak akan ada yang berani merendahkanmu. Janji semanis madu itu lenyap begitu saja seperti buih di lautan. Sejak awal pernikahan, ibu mertuaku tidak pernah menyembunyikan kebenciannya padaku. Beliau mencelaku karena tidak bisa memasak masakan khas Jakarta dengan benar, dan mengomel bahwa penampilanku yang sederhana telah mempermalukan putranya. Bahkan bingkisan sayur mayur sederhana yang dikirim oleh orang tuaku sebagai hadiah perkenalan pun dicelanya. Setiap kali itu terjadi, aku hanya bisa menunduk, diam, dan mengingatkan diriku untuk berusaha lebih keras. Melihatku bersedih, Yuda akan memelukku dan berkata sambil menghela napas. Sudahlah, ibu sudah tua, wataknya memang seperti itu. Demi kedamaian di rumah, tolong kamu sabar sedikit ya. Ya, aku bersabar. Aku juga bersabar ketika Mbak Maya, kakak iparku yang kehilangan suaminya, datang dan tinggal bersama kami. Seluruh keluarga memperlakukannya seperti permata yang harus dilindungi. Dia tidak perlu melakukan apapun, cukup duduk manis saja. Jika dia menghela napas sedikit saja, ibu mertuaku akan langsung menatapku tajam. Di rumah ini ada orang yang sedang berduka. Apapun yang kamu lakukan, pikirkan perasaannya. Nasi sudah matang, kenapa kamu masih berdiri di situ? Aku juga diam saja ketika setiap bulan setengah dari gaji gabunganku dan Yuda kuberikan kepada ibu mertua untuk membiayai hidup Mak Maya dan keponakanku. Aku tetap bersabar bahkan ketika gaun baru yang kubeli dipinjam oleh Mbak Maya dan tanpa sengaja dirobeknya. Dia hanya tertawa canggung dan berkata, "Aduh, maaf ya, Dik. Bahannya tipis sekali. Lagi pula kamu kan jarang keluar rumah, sayang juga pakai baju seperti ini." Kesabaranku dianggap sebagai kewajiban, dan kelemahan suamiku disebut sebagai bakti. Aku hidup di rumah itu seperti bayangan, seperti asisten rumah tangga tanpa bayaran. Aku tidak punya hak untuk bersuara, bahkan tidak punya hak untuk bersedih. Selama tahun-tahun yang panjang itu, satu-satunya penghiburanku, ironisnya, adalah ayah mertuaku, Bapak Hartono. Beliau satu-satunya orang di rumah ini yang memperlakukanku sebagai manusia. Meskipun pendiam dan tidak banyak bicara, ketika aku batuk-batuk di dapur, beliau akan diam-diam membuatkanku secangkir teh jahe. Ketika melihatku mencuci baju dengan tangan yang membeku di tengah angin musim hujan yang dingin, beliau akan menyodorkan sepasang sarung tangan karet tanpa kata. Beliau tidak pernah membelaku secara terang-terangan di depan istrinya,
Tetapi tindakan-tindakan kecil tanpa suara itu menghangatkan hatiku yang beku. Aku menghormatinya dengan tulus, seperti ayah kandungku sendiri. Tetapi aku tidak pernah tahu. Kebaikan yang langka itu justru akan menjadi alasan bagi mereka untuk merancang fitnah paling kejam terhadapku. Aku tidak tahu bahwa mereka akan mendorongku ke jurang hina dan penderitaan. Aku masih ingat dengan jelas sore 3 bulan lalu saat hujan turun. Hari itu aku terserang masuk angin parah. Seluruh tubuhku terasa seperti terbakar. Setelah memaksakan diri menyiapkan makan malam, aku hampir roboh di sofa. Melihat itu, ayah mertua mengambil balsem dan berkata dengan lembut, "Nak, diam saja di situ. Biar bapak kerok dan olesi punggungmu dengan balsem. Berbaring sebentar pasti akan lebih baik." Aku menolak karena merasa tidak enak, tetapi tidak bisa melawan desakan beliau. Aku pun berbaring tengkurap di sofa. Tangan ayah mertua yang kurus dan kasar mulai memijat punggungku dengan hati-hati. Rasa hangat dari balsem mulai menyebar, dan rasa sakitku sedikit mereda. Tepat pada saat itu, ibu mertua dan Mbak Maya pulang dari pasar. Pintu terbuka dengan kasar. Keduanya berdiri terpaku di ambang pintu, menatap tajam pemandangan di depan mereka. Aku tengkurap di sofa, dan agar lebih mudah dipijat, bajuku sedikit terangkat hingga punggungku terlihat. Ayah mertua duduk tepat di sampingku. Tanpa berkata apa-apa, Nyonya Puspita membanting keranjang sayuran yang dipegangnya ke lantai. Matanya menyalakan api. Mbak Maya buru-buru menutup mulutnya dengan tangan, seolah-olah baru saja menyaksikan hal paling mengerikan di dunia. Udara terasa berat, dan hanya suara tetesan hujan di ujung atap serta detak jantungku yang berdebar kencang yang terdengar jelas. Aku tahu, badai akan segera datang. Badai yang terbuat dari kecurigaan dan kedengkian itu akan menyapu segalanya, bahkan akan merenggut nyawa anak-anakku yang baru akan lahir ke dunia. Di dalam tas di kakiku, sebuah USB kecil berisi rekaman takdir terbaring tenang. Itu adalah bukti, senjata, dan putusan akhirku untuk mereka. Orang-orang mulai berbisik, bersiap untuk memulai selamatan. Yuda melirikku lagi, tatapannya seolah berkata, "Kumohon, tapi semuanya sudah terlambat, aku bukan lagi Anissa yang naif dari masa lalu. Hari ini, aku tidak akan mundur satu langkah pun. Aku tahu, sesaat lagi ketika dupa pertama dinyalakan, itu bukan hanya untuk para leluhur. Itu akan menjadi ucapan belasungkawa untuk kehormatan keluarga ini." Namun mereka tidak tahu, tragedi yang sebenarnya telah dimulai 3 bulan lalu, pada suatu sore yang hujan, dari sepatah kebohongan yang lebih kejam dari pedang. Tatapan membara ibu mertua dan keterkejutan munafik Mbak Maya meninggalkan luka di hatiku yang tak akan pernah sembuh. Bapak Hartono, yang merasakan suasana yang berat, segera bangkit, wajahnya tampak panik, tapi beliau berusaha menjelaskan dengan tenang. "Puspita, Maya, sudah pulang? Anissa demam tinggi karena masuk angin sejak tadi siang. Kasihan. Badannya sakit semua. Jadi bapak pijat punggungnya sebentar." "Bukan apa-apa." Penjelasannya, alih-alih menenangkan situasi, justru seperti menyiramkan minyak ke dalam api yang berkobar. Nyonya Puspita mengertakkan gigi, dan suara dingin sedingin baja keluar dari sela-sela bibirnya. "Pijat punggung? Enak sekali bicaramu. Pijat punggung macam apa yang pintunya ditutup rapat-rapat dan baju menantu perempuan disingkap sampai ke atas? Di matamu, dia itu menantu atau perempuan murahan yang kau temui di jalan, orang yang bisa kau sentuh seenaknya." Setiap katanya bukan lagi sekadar kecurigaan. Itu adalah hinaan telanjang, seolah-olah beliau baru saja memergoki sebuah perselingkuhan. Aku buru-buru bangkit duduk, merapikan pakaianku yang berantakan dengan gugup. Wajahku terasa panas dan telingaku berdengung karena demam, rasa malu yang luar biasa, dan kemarahan yang mendidih. "Ibu? Tidak seperti itu. Saya demam tinggi sekali sampai pusing, Bapak hanya ingin menolong." Mbak Maya, kakak ipar yang selalu berusaha kuperlakukan dengan tulus, justru mendekat seolah-olah menenangkan ibu mertua sambil memeluk bahunya, lalu melontarkan kata-kata yang lebih tajam dari pisau. "Dik Anissa, seharusnya kamu lebih berhati-hati. Bapak kan juga laki-laki, orang tua. Walaupun Bapak tidak punya niat buruk padamu, namanya juga orang polos. Tapi kalau orang lain lihat kan bisa salah paham. Kalau sampai jadi gunjingan, nama baik keluarga besar Suryo bisa tercoreng. Lihat, Bapak kan sudah sepuh,
Kalau ada gosip yang tidak-tidak, bagaimana beliau bisa keluar rumah? Kata-katanya terdengar seperti nasihat yang tulus, tetapi setiap hurufnya menusuk hatiku, menanamkan citra di benak semua orang bahwa aku adalah menantu yang genit dan tidak tahu diri, dan ayah mertua adalah orang tua yang tidak tahu malu. Aku benar-benar membeku. Mbak Maya, yang baru minggu lalu bisa datang ke pernikahan temannya karena aku begadang semalaman menjaga anaknya, Mbak Maya, yang selalu kusisihkan lauk paling enak setiap kali makan. Bagaimana bisa dia mengucapkan kata-kata licik dan jahat seperti itu di depanku? Ayah mertua gemetar karena marah. Beliau memukul meja tua itu dengan keras, dan suara gedebuk yang tumpul menggema di seluruh ruangan. Puspita, Maya, hentikan. Siapa orang lain di rumah ini? Aku menganggap Anissa seperti putriku sendiri. Dia sakit, jadi aku menolongnya. Kenapa pikiran kalian begitu kotor dan bisa membayangkan hal-hal menjijikan seperti itu? Selama 5 tahun aku menjadi menantu di rumah ini pertama kalinya aku melihat ayah mertua membentak ibu mertua. Meskipun perlindungan yang terlambat itu tidak bisa mengubah keadaan, itu menyalakan sedikit kehangatan di hatiku. Namun, itu juga menjadi pemicu yang meledakkan amarah Nyonya Puspita. Bukannya berhenti, beliau justru berteriak lebih keras, memukul-mukul dadanya seolah-olah dialah korban pengkhianatan terbesar di dunia. Pikiranku kotor, aku yang menjijikkan. Apa ada satu kata pun yang salah dari yang kukatakan? Tapi kau masih membelanya? Sejak perempuan itu menginjakan kaki di rumah ini, apa kau masih menganggapku sebagai istrimu? Sekarang di matamu hanya ada menantu yang baik dan anggun itu, kan? Beliau menjerit sambil melirikku. Matanya dipenuhi amarah, cemburu, dan kepuasan yang kejam. Tepat saat itu, pintu terbuka lagi. Yuda pulang kerja, bahkan sebelum dia sempat melepas sepatunya yang mengkilap, ibu mertuaku berlari dan memegang lengannya, seperti orang tenggelam yang meraih sedotan. Sambil menunjuk wajahku, beliau terisak-isak dan mengarang berbagai kebohongan. Yuda, cepat lihat apa yang dilakukan istrimu. Dia bahkan menggoda ayahmu. Waktu ibu tegur sedikit, dia berani membantah. Ayahmu malah membelanya dan memaki ibumu. Ini manusia berpikiran kotor. Lihat keadaan ini. Di mana tata krama keluarga Suryo? Yuda membeku di tempat. Dia melihat bergantian antara aku yang meringkuk di sofa dan wajah ayahnya yang penuh amarah. Matanya dipenuhi kebingungan dan rasa serba salah. Aku menatapnya dengan tatapan memohon, berharap dia akan lebih percaya padaku daripada siapapun di dunia. Tidak, Mas. Aku sakit. Bapak hanya memijat punggungku. Ibu dan Mbak Maya salah paham. Tetapi Yuda tidak menatap mataku. Dia menghindari tatapanku dan merangkul bahu ibunya. Suaranya terdengar lelah. Ibu, tenang dulu. Pasti ada salah paham. Bapak juga pasti melakukannya karena khawatir pada Anissa. Kukira kata-katanya akan menenangkan ibunya, tetapi itu justru memberinya angin, seolah-olah dia telah mendapat persetujuan putranya. Salah paham macam apa yang semua pintunya dikunci dan bajunya dibuka? Kamu jangan ikut-ikutan membela istrimu. Kamu sudah benar-benar dirasukinya? Ibu katakan padamu, perempuan yang tidak tahu diri itu suatu saat pasti akan membuat masalah. Ibu tidak bisa menerima menantu seperti itu di rumah ini. Setelah selesai bicara, beliau berbalik dan membawa Mbak Maya masuk ke kamar utama. Pintu dibanting hingga tertutup, suara yang keras dan tegas, seolah memutus semua hubungan. Ayah mertua menghela napas panjang. Beliau menatapku sekali dengan tatapan menyesal, lalu menggelengkan kepala dan berjalan gontai ke kamarnya. Dalam sekejap, di ruang tamu yang luas itu hanya tersisa aku dan Yuda. Keheningan yang menakutkan memisahkan kami. Dia masih tidak menatapku. Hanya menunduk sambil melepas sepatu, lalu melontarkan satu kalimat, sebuah kalimat yang lebih dingin dari hujan yang turun di luar. Lain kali, kamu juga harus lebih hati-hati. Omongan ibu juga tidak sepenuhnya salah. Kan? Kata-kata itu seperti palu yang menghancurkan kepingan harapan terakhir di hatiku. Suami yang kucintai dengan segenap hati, yang bersumpah akan melindungiku, pada akhirnya memilih untuk mempercayai ibunya dan mencurigai istrinya yang sedang mengandung anaknya. Aku berdiri di tempat. Air mata mengalir deras. Bukan karena sakit hati difitnah, tapi karena pada saat itu, hatiku membeku. Malam itu,
Aku meringkuk sendirian di kamar yang dingin, didera demam tinggi, bisikan ibu mertua dan Mbak Maya dari kamar sebelah terdengar jelas. Mereka sengaja tidak mengecilkan suara, seolah-olah ingin aku mendengarnya. Cih, memang kalau tidak punya asal-usul yang jelas itu kelihatan. Pura-pura sakit untuk menggoda laki-laki. Dari awal juga aku sudah merasa dia bukan perempuan baik-baik. Bu, iya, kan? Orang yang pura-pura baik dan polos itu semuanya akting, Bu? Akting? Malam itu terasa seperti selamanya. Aku sadar, rumah ini bukan lagi tempat yang bisa kusebut keluarga. Tempat ini telah berubah menjadi penjara tak terlihat, di mana setiap hari aku harus menghadapi tatapan curiga dan hinaan keji. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Fitnah itu adalah benih kejahatan yang ditabur di tanah kecurigaan. Aku tidak tahu saat itu bahwa benih itu akan segera bertunas dan mekar menjadi bunga kematian. Bunga mengerikan yang akan merenggut semua yang paling berharga bagiku. Mereka tidak berhenti hanya dengan bergunjing di belakangku. Mereka mulai bertindak, dengan cara yang jauh lebih licik dan kejam, membuat hidupku seperti di neraka, dengan cara yang bahkan tidak pernah kubayangkan. Selama beberapa hari berikutnya, udara di rumah terasa berat seolah digantungi batu. Ibu mertua dan Mbak Maya tidak lagi berbicara langsung denganku. Mereka menyiksaku secara mental dengan keheningan dan tindakan-tindakan sepele namun penuh kedengkian. Saat makan, semur jengkol kesukaanku selalu diletakkan di tempat terjauh yang tak bisa kujangkau. Pakaian yang kucuci dengan susah payah dan kujemur di halaman, saat diangkat pasti ada beberapa helai yang tidak sengaja jatuh ke genangan air kotor. Jika kutanya, Mbak Maya hanya akan tersenyum canggung. Aduh, maaf, Dik. Anginnya kencang sekali, dicuci lagi saja, ya? Siksaan mental itu lebih mengerikan daripada cacian. Itu menggerogoti kesabaran dan harga diriku sedikit demi sedikit. Tetapi yang paling membuatku menderita dan putus asa adalah perubahan sikap Yuda. Dia menjadi pendiam, menjauhiku, dan sering marah tanpa alasan. Setelah pulang kerja, dia tidak lagi memelukku, tidak bertanya apakah aku lelah atau ingin makan sesuatu. Sebaliknya, yang tersisa hanyalah pertanyaan penuh curiga dan tatapan hina yang tak terselubung. Tadi Bapak buatkan teh jahe lagi untukmu? Kenapa akhir-akhir ini Bapak hanya membelikan sarapan untukmu? Kalian berdua menyembunyikan sesuatu dari ibu dan aku. Kan? Kenapa kalian berdua terlihat begitu akrab? Setiap pertanyaannya menjadi pisau tak terlihat yang menggores lebih dalam di hatiku yang terluka. Aku mencoba menjelaskan, memohon agar dia mempercayaiku, bahwa hubunganku dengan ayah mertua hanyalah kasih sayang antara ayah dan anak, tidak ada yang memalukan. Tapi semua sia-sia. Benih kecurigaan yang ditanamkan oleh ibu dan kakak iparnya telah berakar dalam di hatinya, mengubah suami yang dulu mencintai istrinya menjadi seorang sipir yang mengawasi setiap gerak-gerik istrinya siang dan malam. Aku merasa sangat kesepian dan tidak berdaya di rumahku sendiri. Aku tidak bisa menelepon orang tuaku karena tidak ingin membuat mereka khawatir, dan di sini aku tidak punya teman dekat untuk berbagi cerita. Rasa sakit hati menumpuk di dada, membuatku tidak bisa tidur di malam hari dan tidak bisa makan di siang hari. Hanya dalam beberapa minggu, tubuhku menjadi kurus kering, wajahku pucat, dan lingkaran hitam selalu menghiasi bawah mataku. Di tengah momen yang gelap dan putus asa itu, secercah harapan menerangi hidupku yang suram. Aku mengetahui bahwa aku hamil. Sambil memegang alat tes kehamilan dengan 2 garis yang jelas, aku menangis terseduh-seduh. Air mata kebahagiaan, haru, dan harapan. Aku berpikir, anak-anak ini akan menjadi tali ajaib yang bisa menyambung kembali hubungan kami yang retak, meluruskan semua kesalahpahaman dan kecurigaan, dan mengembalikan Yuda seperti dulu di sisiku. Aku ingin memberinya kejutan. Malam itu, aku menyiapkan makan malam mewah dengan semua makanan kesukaannya. Mengenakan daster sutra yang lembut, aku menunggunya dengan jantung berdebar, menanti saat dia pulang dan mendengar kabar gembira ini. Tetapi wajahnya sedingin es ketika dia masuk ke rumah. Dia bahkan tidak melirik meja makan yang telah kusiapkan dengan susah payah. Dia melemparkan selembar kertas yang terlipat 4 ke arahku, dan berkata dengan suara dingin yang menusuk, "Tanda tangani." Dengan tangan gemetar, aku mengambil kertas itu dan membukanya perlahan. 2 kata, "Surat gugatan cerai," menghantam mataku seperti petir. Telingaku berdengung dan pandanganku kabur. Kenapa?
Kenapa tiba-tiba begini? Apa salahku? Yuda tersenyum sinis. Senyum pahit dan penuh hina yang belum pernah kulihat darinya. Masih pura-pura polos? Kau pikir aku bodoh bisa dibohongi olehmu? Lihat ini. Maka kau akan tahu. Dia melemparkan setumpuk foto ke atas meja. Foto-foto itu berserakan di atas meja kaca. Itu adalah foto-foto diriku dan ayah mertua yang diambil secara diam-diam, dari sudut yang sangat licik dan tersembunyi. Foto ayah mertua memberikan teh jahe hangat padaku. Foto saat aku bersandar di bahunya karena lelah dan dia mengelus kepalaku dengan lembut. Bahkan foto saat aku hampir terpeleset di halaman dan dia menopangku. Semua adalah momen perhatian biasa dari seorang ayah mertua kepada menantunya. Tetapi melalui lensa yang jahat, semua itu diputarbalikkan menjadi bukti hubungan terlarang. Di bawah setiap foto, tertulis catatan dengan tulisan tangan Mbak Maya yang lembut dan bulat, menjalin hubungan tidak pantas dengan ayah mertua di belakang putranya. Tertangkap basah bertemu diam-diam layaknya suami istri. Bukti tak terbantahkan? Ini. Mbak Maya yang memotretnya? Tanyaku terbata-bata. Suaraku pecah. Siapa yang memotret tidak penting, geram Yuda. Matanya memerah, yang penting adalah ini semua fakta. Kau telah mengkhianatiku. Mengkhianati seluruh keluarga ini. Masih punya muka kau tinggal di sini? Aku menggelengkan kepala dengan panik, air mata mengalir di pipiku. Tidak, Mas. Tolong percaya padaku. Ini hanya bapak yang perhatian pada menantunya. Hubungan kami benar-benar bersih? Bersih katamu? Yuda tertawa seperti orang gila. Ibu dan Mbak Maya melihat semuanya, mereka bilang kau yang lebih dulu menggoda bapak, memanfaatkan usianya yang sudah tua dan pikun. Kau benar-benar perempuan licik yang mengerikan. Dia menerjangku, mencengkeram kedua bahuku dan mengguncangnya dengan kasar. Katakan, anak di perutmu itu anak siapa? Anakku? Atau anak orang tua itu? Plak. Suara yang seolah meruntuhkan langit, bersamaan dengan 5 bekas jari yang tercetak jelas di pipiku. Kepalaku pening dan sebelah pipiku terasa panas seperti terbakar. Aku tidak percaya, pria yang kucintai dengan segenap hati, ayah dari anak-anak di kandunganku, bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu, dan memukulku tanpa ragu sedikit pun. Aku menatapnya dengan mata penuh kebencian dan keputusasaan. Melepaskan cengkeramannya dan mundur, aku berusaha menenangkan diri. Mas Yuda, aku hamil. Anakmu. Kata dokter, kembar. Kuharap kabar ini, kegembiraan ganda menjadi seorang ayah, akan menyadarkannya dan membuatnya menyadari betapa bodohnya kecemburuan butanya. Tapi tidak. Itu justru membuatnya semakin gila. Kembar? Hah, perhitungan yang bagus. Kau mau mengikatku dengan anak-anak itu dan menutupi dosamu? Jangan harap, dia berteriak sambil mendorongku dengan keras. Aku terhuyung, kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke belakang. Punggungku membentur sudut meja yang tajam dengan keras. Rasa sakit yang luar biasa, seperti ditusuk pisau, menyebar di perut bagian bawahku. Aku merasakan cairan hangat mengalir di antara kakiku, membasahi daster putihku. Dengan tangan gemetar, aku melihat ke bawah. Darah merah semakin melebar di lantai. Darah. Anakku? Anak-anakku? Aku panik, merangkak ke arah Yuda dan memegang ujung celananya. Memohon dengan suara putus asa. Tolong anak-anak kita. Mas Yuda, tolong bawa aku ke rumah sakit. Tetapi dia hanya berdiri dingin, menatapku yang menggeliat kesakitan. Tidak ada sedikit pun belas kasihan atau simpati di matanya. Itu harga yang harus kau bayar atas pengkhianatanmu. Dia berkata dengan suara sedingin es, lalu berbalik, meninggalkanku sendirian di atas genangan darah, meneriakkan nama anak-anakku yang bahkan belum sempat melihat dunia. Langkah kakinya semakin menjauh, bercampur dengan suara hujan di luar jendela, dingin dan tanpa ampun. Aku tahu. Bukan hanya anak-anakku, tetapi juga cintaku, kepercayaanku, dan sisa kehangatan terakhirku, semua telah mati pada malam yang menentukan itu. Pada saat itu, di tengah rasa sakit yang luar biasa, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku harus hidup. Aku harus hidup dan membuat semua orang yang telah menyakiti aku dan anak-anakku membayar harga yang paling mengerikan. Tetapi untuk itu, aku harus menemukan rahasia.
Rahasia mengerikan yang telah mereka sembunyikan selama bertahun-tahun. Rahasia yang lebih busuk dari fitnah yang mereka timpakan padaku. Dan rahasia itu akan menjadi senjataku untuk menghancurkan segalanya. Suara sirene ambulans yang memecah keheningan malam terdengar menusuk telinga. Aku terbaring di atas brankar. Kesadaranku mulai memudar. Di antara rasa sakit fisik dan kesedihan mendalam yang merobek jiwa, pikiranku melayang. Sebelum benar-benar kehilangan kesadaran, hal terakhir yang kulihat adalah wajah pucat dan ketakutan ayah mertuaku. Bapak Hartono berlari mengikuti ambulans, terus memanggil namaku. Anissa, Anissa. Di matanya yang tua dan berkerut, terpancar ketidakberdayaan dan rasa bersalah yang tak terselubung. Mungkin, di rumah yang dingin itu, dialah satu-satunya orang yang merasa bersalah padaku, satu-satunya yang masih memiliki kemanusiaan. Ketika aku membuka mata lagi, bau disinfektan yang menyengat membuatku mual. Di sekelilingku hanyalah warna putih, yang dingin khas kamar rumah sakit. Orang pertama yang kulihat adalah ibu. Beliau duduk bersimpuh di samping tempat tidur. Rambutnya yang mulai memutih kini hampir seluruhnya berwarna perak. Melihatku membuka mata, ibu buru-buru menggenggam tanganku erat. Air mata panas mengalir di wajahnya yang lelah. Nisa, kamu sudah sadar, nak? Ibu kira. Aku mencoba menggerakkan bibir untuk mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokanku kering kerontang. Aku melihat sekeliling, tetapi tidak ada Yuda, tidak ada seorang pun dari keluarga mertuaku. Jantungku terasa dingin hingga ke tulang. Dengan hati-hati, aku mengangkat tangan dan menyentuh perutku. Kosong. Begitu hampa dan dingin, aku tahu. Aku benar-benar telah kehilangan mereka, makhluk-makhluk kecilku yang bahkan belum sempat kulihat wajahnya. Bayiku. Di mana bayi-bayiku? Bu? Suaraku serak. Ibu. Sebagai jawaban, mulai terisak-isak, menggelengkan kepalanya dengan kuat, bahunya yang kurus berguncang. Saat itu, seorang dokter perempuan parubaya masuk ke kamar. Tatapannya lembut dan penuh simpati. Dia meletakkan tangannya dengan lembut di bahuku. Ibu Anissa, kami turut berduka cita. Guncangannya terlalu hebat, dan saat tiba di rumah sakit, Anda sudah dalam kondisi pendarahan hebat. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kami tidak bisa menyelamatkan kedua bayi Anda. Anda masih muda. Anda harus menjaga kesehatan dan kuat. Ya, sekalipun kata-kata dokter itu lembut, itu seperti ribuan pisau yang menusuk jantungku yang berdarah secara bersamaan. Tapi anehnya, tidak ada air mata yang keluar. Mungkin air mataku sudah kering pada malam yang menentukan itu. Di dalam hatiku, yang tersisa hanyalah kebencian yang membara. Api dendam yang siap membakar segalanya. Beberapa hari di rumah sakit adalah waktu tergelap dan terberat dalam hidupku. Aku tidak makan, tidak minum, tidak berbicara dengan siapapun, hanya berbaring di tempat tidur dengan mata kosong menatap langit-langit putih. Orang tuaku sangat khawatir. Mereka membujuk dan menghiburku dengan berbagai cara, tetapi tidak ada yang masuk ke telingaku. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Aku ingin mati. Mati dan menyusul bayi-bayiku yang malang. Lepas dari dunia yang menyakitkan dan munafik ini, Yuda pernah datang sekali. Dia tidak berani masuk ke kamar, hanya mondar-mandir di luar pintu. Dia terlihat sangat kurus dan kuyu. Mata cekung, wajah pucat. Dia menatapku, bibirnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak ada kata yang keluar. Aku memalingkan wajah dengan dingin. Aku tidak ingin melihat wajah munafik dan pengecut itu lagi. Setelah beberapa saat, dia pergi dengan diam. Ayah mertua berbeda. Hujan atau panas, beliau datang setiap hari. Beliau tidak banyak bicara, hanya diam-diam membawakan bubur hangat dan buah-buahan, lalu duduk di samping tempat tidurku, sesekali menghela napas panjang. Kehadirannya yang hening justru memberiku sedikit penghiburan. Suatu sore, ketika kami hanya berdua di kamar, beliau memegang tanganku yang kurus dengan hati-hati. Anissa, ini semua salah Bapak. Aku memotong kata-katanya. Suaraku masih lemah, tapi anehnya begitu tegas. Ini bukan salah Bapak. Kesalahan ada di dalam hati manusia. Pak, saya tidak ingin hidup lagi, saya tidak punya harapan lagi, saya ingin menyusul anak-anak saya. Bapak Hartono menggenggam tanganku lebih erat.
Matanya yang tua berkaca-kaca. Jangan berpikir seperti itu. Kamu harus hidup. Demi dirimu sendiri dan demi anak-anakmu. Kamu harus hidup untuk membersihkan namamu. Jika kamu mati, mereka akan senang. Mereka akan berpikir mereka menang. Apa kamu rela? Kata-katanya seperti sengatan listrik yang menyadarkanku dari keputusasaan. Benar, aku tidak boleh mati. Jika aku mati, siapa yang akan membalaskan dendam anak-anakku? Siapa yang akan membuka topeng wajah asli orang-orang jahat dan tidak manusiawi itu? Jika aku mati, mereka hanya akan bersuka cita. Aku harus hidup untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak mudah dihancurkan. Aku harus menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah keluar dari rumah sakit, aku tidak kembali ke rumah neraka itu. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Aku mulai merencanakan pembalasan dendamku dengan cermat. Aku tahu, untuk menghancurkan keluarga Suryo yang tampak terhormat dan beradab di luar, aku tidak bisa bertindak gegabah sendirian. Aku butuh bukti. Senjata tajam yang bisa mengubur mereka secara sosial dalam sekejap, membuat mereka tidak bisa mengangkat kepala lagi. Pukulan telak, aku mulai menganalisis semuanya kembali. Foto-foto yang ditunjukkan Mbak Maya kepada Yuda, jelas diambil dengan sengaja. Dia telah mengawasiku dan ayah mertua sejak lama. Kenapa? Apa alasannya dia, yang hidupnya sepenuhnya bergantung pada keluarga mertua setelah suaminya meninggal, sengaja menciptakan kekacauan di rumah dan membahayakan posisinya sendiri? Kecuali jika ada alasan khusus yang memaksanya melakukannya. Jika ada rahasia yang mati-matian coba dia sembunyikan, dan keberadaanku menjadi ancaman bagi rahasia itu. Aku teringat perilaku aneh Mbak Maya selama ini. Dia sering mengurung diri di kamarnya dan mengunci pintu. Setiap kali Yuda pergi dinas keluar kota, dia pasti akan datang ke kamarku dan bertanya apakah Yuda menelepon, kapan tepatnya dia akan kembali. Awalnya aku berpikir itu hanya perhatian seorang kakak ipar kepada adiknya. Tapi sekarang, jika dipikir-pikir, ada yang aneh. Saat bertanya tentang Yuda, tatapan matanya bukan tatapan seorang kakak. Itu adalah tatapan seorang perempuan yang cemburu dan curiga. Sebuah pikiran gila dan mengerikan melintas di benakku. Jangan-jangan, dia adalah kakak ipar Yuda, istri dari kakaknya yang sudah meninggal. Bagaimana mungkin? Tetapi semakin kupikirkan, semakin banyak hal yang mencurigakan. Ibu mertua setiap kali bicara selalu mengatakan kasihan pada menantunya yang menjanda, tetapi beliau memperlakukan Mbak Maya lebih istimewa dari anak kandungnya sendiri. Pekerjaan rumah yang berat tidak pernah menyentuh tangannya, dan dia tidak pernah kekurangan uang saku. Bahkan, ibu mertua beberapa kali secara tersirat mengatakan bahwa kelak Yuda harus bertanggung jawab seumur hidup atas Mbak Maya dan keponakanku. Tanggung jawab seperti apa? Atau jangan-jangan itu adalah belenggu yang terjalin oleh dosa lain? Aku memutuskan. Aku harus mengungkap kebenarannya. Aku harus kembali ke rumah itu. Bukan sebagai istri yang terbuang, tetapi sebagai pejuang keadilan untuk diriku sendiri, tapi bagaimana? Mereka pasti tidak akan membiarkanku melewati ambang pintu. Ketika aku menemui jalan buntu, ayah mertua muncul sekali lagi, beliau memberiku sebuah gantungan kunci tua. Ini kunci pintu belakang dan kunci ruang kerja lamaku. Sudah lama Bapak pensiun, jadi tidak ada lagi yang masuk ke ruangan itu. Mungkin ada sesuatu di sana yang bisa membantumu. Tatapan matanya tidak hanya menunjukkan kepercayaan, tetapi juga harapan besar. Aku merasa ini adalah kesempatan yang diberikan langit kepadaku. Kesempatan untuk membalikan keadaan dan menyingkap tabir rahasia kelam yang telah menyelimuti rumah itu selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak tahu saat itu bahwa apa yang menantiku di ruangan tua yang berdebu itu jauh lebih mengerikan dan menjijikkan dari yang bisa kubayangkan. Sebuah kebenaran yang akan membuat langit pun murka. Tanganku yang memegang gantungan kunci pemberian ayah mertua gemetar karena haru dan tegang. Ini bukan sekadar bongkahan logam, ini adalah kunci untuk membuka pintu kebenaran dan senjata pertamaku untuk memulai pembalasan dendam. Aku tidak terburu-buru. Seperti predator yang bersembunyi di kegelapan, aku menunggu dengan sabar sampai mangsaku lengah. Kesempatan pasti akan datang. Dan ternyata datang lebih cepat dari yang kuduga. Seminggu kemudian, aku menerima telepon dari seorang tetangga lama yang baik hati.
Di seberang telepon, dia membisikkan informasi berharga. Ibu mertua, Yuda, Mbak Maya, dan keponakanku, seluruh keluarga pergi berlibur ke puncak selama 3 hari. Mereka pergi untuk merayakan keberhasilan mereka mengusirku, si pembawa sial di rumah itu. Mereka pikir aku telah hancur total, pasrah pada nasib, dan tidak akan pernah berani kembali mengganggu mereka. Itu adalah kesalahan fatal mereka. Malam itu, mengenakan pakaian hitam ketat dan topi yang menutupi wajah, aku diam-diam naik taksi kembali ke gang yang penuh kenangan pahit itu. Rumah besar itu gelap gulita tanpa satupun cahaya. Aku menahan napas, melangkah tanpa suara seperti kucing menuju pintu belakang besi yang berkarat. Dengan hati-hati aku memasukkan kunci ke lubang, dan pintu tua itu terbuka perlahan dengan derit kecil. Aku menyelinap masuk ke halaman. Jantungku berdebar kencang seperti genderang perang. Semuanya masih sama. Pohon mangga tua di depan halaman masih berbuah lebat, dan ayunan yang dibuatkan Yuda untukku bergoyang sendirian ditiup angin malam. Kenangan manis masa lalu tiba-tiba muncul, membuat hatiku nyeri, tapi aku segera menepis perasaan lemah itu. Ini bukan saatnya untuk bernostalgia. Aku datang ke sini untuk mencari kebenaran dan menuntut keadilan. Aku langsung menuju ruang kerja lama ayah mertua, yang tersembunyi di balik pepohonan rindang di ujung taman. Ruangan itu lembab karena sudah lama tidak dimasuki orang. Debu tebal menutupi meja, kursi, dan semua perabotan. Aku menyalakan senter kecil yang kubawa. Tidak ada yang istimewa di dalam ruangan itu. Hanya sebuah rak buku besar berukir, meja tua, dan lemari arsip dari besi yang berkarat. Aku mulai menggeledah. Sejujurnya, aku sendiri tidak tahu apa yang kucari. Hanya firasat samar bahwa jawaban atas semua tragedi ini tersembunyi di suatu tempat di ruangan ini. Aku membuka laci meja satu persatu, membolak-balik buku catatan tua. Isinya hanya dokumen-dokumen terkait proyek konstruksi dan cetak biru yang sudah pudar. Aku beralih ke rak buku, membuka buku satu persatu, tapi hasilnya nihil. Setelah hampir 1 jam mencari tanpa hasil, rasa putus asa mulai merayap. Mungkin aku salah. Mungkin ayah mertua memberikan kunci ini hanya untuk menghiburku. Mungkin tidak ada rahasia apapun di sini. Saat aku hendak menyerah dan berbalik, cahaya senterku tanpa sengaja menyinari sudut gelap di belakang rak buku. Di atas tumpukan koran tua yang menguning, ada sebuah kotak kayu kecil berwarna kemerahan. Karena penasaran, aku meraih dan mengambilnya. Kotak itu tidak terkunci. Sambil menahan napas, aku membukanya perlahan. Di dalamnya, bukan uang atau perhiasan seperti yang kubayangkan, melainkan sebuah buku harian tua dan sebuah laptop model lama. Buku harian itu bersampul kulit coklat tua dengan sudut-sudut yang sudah usang, menandakan bahwa buku itu telah disimpan sangat lama. Kubuka halaman pertama, dan tulisan tangan ayah mertua yang kukenal, namun sedikit bergetar, muncul. Tanggal, bulan, tahun. Hari ini adalah selamatan haul pertama untuk Joko. Melihat wajah sedih Maya dan cucuku, hatiku terasa seperti diiris pisau. Kepergian putra sulungku yang begitu tiba-tiba meninggalkan beban yang sangat besar bagi keluarga. Istriku selalu menyalahkan dirinya sendiri, mengatakan itu karena dia tidak tahu Joko memiliki penyakit jantung bawaan sejak kecil. Tapi aku tahu, itu bukan satu-satunya alasan, kebenarannya jauh lebih mengerikan dan kejam. Jantungku mulai berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, aku membalik ke halaman berikutnya. Tanggal, bulan, tahun. Yuda semakin mirip ibunya. Lemah, plin-plan, tidak punya pendirian. Hanya bisa dipermainkan oleh istriku dan Maya. Aku takut suatu hari nanti dia akan mengulangi kesalahan kakaknya. Aku takut tragedi di keluarga ini akan terulang kembali. Mengulangi kesalahan? Tragedi apa? Semakin kubaca, semakin besar kebingungan dan ketakutanku. Aku membuka halaman terakhir. Sepertinya ditulis tepat setelah aku keguguran. Tanggal, bulan, tahun. Anissa. Anak itu, anak yang sangat baik. Mengingatkanku pada penolongku di masa lalu. Tapi dia terlalu baik. Terlalu sabar. Dia tidak akan bisa bertahan di rumah yang penuh intrik dan dosa ini. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku juga seorang pengecut yang telah hidup dalam kebisuan selama puluhan tahun.
Aku menutup buku harian itu. Pikiranku campur aduk, buku harian itu hanya menunjukkan sebagian kebenaran, kepingan-kepingan kebenaran yang samar namun mengerikan. Ini saja tidak bisa menjadi bukti yang menentukan. Aku butuh sesuatu yang lebih jelas dan konkret. Aku mengalihkan pandanganku ke laptop, begitu tua hingga aku ragu apakah masih bisa menyala. Aku mencari kabel daya, menyambungkannya, dan dengan hati-hati menekan tombol power. Untungnya, layarnya menyala. Tidak ada kata sandi, di desktop hanya ada beberapa icon, termasuk sebuah folder bernama album keluarga. Setelah ragu sejenak, aku mengklik 2 kali folder itu. Di dalamnya ada banyak file video yang diurutkan berdasarkan tanggal. Aku membuka salah satunya secara acak. Itu adalah video pesta ulang tahun keponakanku, pemandangan biasa di mana keluarga bernyanyi dengan gembira. Aku terus membuka video-video lain. Semuanya adalah rekaman kehidupan sehari-hari keluarga. Aku mulai cemas. Mungkin ayah mertua hanya menyimpan kenangan lama. Lalu, mataku tertuju pada satu video yang ukurannya sangat besar dan nama filenya bukan tanggal, melainkan angka misterius 1908. Karena penasaran, aku mengkliknya 2 kali. Awalnya hanya layar hitam, lalu gambar muncul. Sepertinya direkam dari kamera tersembunyi di atas lemari hias di ruang tamu. Kualitasnya tidak bagus, tapi cukup untuk mengenali semua yang ada di ruangan itu. Di sudut layar, tertera tanggal sekitar setahun yang lalu. Ruang tamu dalam video itu kosong. Beberapa saat kemudian, pintu kamar Mbak Maya terbuka perlahan. Dia keluar mengenakan gaun tidur tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, melihat sekeliling seolah mencari seseorang. Beberapa detik kemudian, Yuda keluar dari kamar mandi. Tubuhnya hanya dibalut sehelai handuk di pinggang. Mbak Maya tersenyum dan mendekat, melingkarkan lengannya di leher Yuda. "Mas, aku sudah menunggu lama." Yuda tampak sedikit ragu. "Mbak? Ibu ada di rumah?" Mbak Maya meletakkan jarinya di bibir Yuda, memberi isyarat untuk diam. "Ibu sudah tidur. Kamu tidak kangen aku?" Lalu dia menarik Yuda masuk ke kamarnya. Pintu tertutup perlahan, kamera terus merekam, menangkap dengan jelas suara-suara cabul, tawa, dan bisikan-bisikan mesum yang keluar dari kamar itu. Dunia seakan runtuh. Aku membeku di depan layar laptop, tangan dan kakiku dingin, tenggorokanku tercekat, aku tidak bisa berkata apa-apa. Inilah rahasia, menjijikan yang mati-matian mereka sembunyikan. Hubungan sedarah antara suami dan kakak iparnya. Sekarang semuanya masuk akal. Kenapa Mbak Maya begitu membenci dan cemburu padaku? Kenapa dia merancang drama fitnah yang begitu rapi untuk menyingkirkanku? Karena aku adalah penghalang mereka. Keberadaanku, anak-anak di kandunganku, semuanya adalah ancaman bagi hubungan mereka yang kotor dan penuh dosa. Mereka tidak hanya ingin mengusirku, mereka ingin memusnahkanku. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini, bukan air mata kesedihan dan kelemahan. Ini adalah air mata kemarahan yang memuncak. Aku menggenggam mouse dengan erat. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Aku akan menyalin video ini, dan pada hari yang paling istimewa, aku akan membuka semua kebenaran busuk ini di depan seluruh dunia. Agar seluruh keluarga besar Suryo, semua orang di dunia, tahu wajah asli dari orang-orang yang selama ini mereka hormati dan puji. Aku akan melihat, dengan muka apa mereka akan hidup di dunia ini setelah itu. Tetapi sebelum hari penghakiman terakhir tiba, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Satu hal terakhir yang akan memastikan mereka tidak punya jalan keluar sedikit pun, tidak bisa berpegang pada sekelumit harapan pun, ketika aku melancarkan pukulan telakku. Di tengah keterkejutan menghadapi kebenaran yang menjijikan itu, aku tidak hancur. Sebaliknya, ketenangan yang mengerikan menguasaiku. Kebencian bukan lagi api yang membakar jantungku. Ia telah menjadi gunung es yang membeku di dalam dada, menunggu saatnya mencair dan menjadi banjir besar yang akan menyapu segalanya. Dengan hati-hati aku menyalin video itu ke sebuah USB kecil. Mulai sekarang, USB ini akan menjadi jimatku sekaligus bom waktu yang menunggu saat yang tepat untuk meledak. Aku mengembalikan semua yang ada di ruang kerja ke tempatnya semula, membersihkan jejakku, dan keluar dari rumah itu dengan diam-diam seperti hantu. Kegelapan pekat menyelimutiku, tetapi di dalam benakku, sebuah rencana balas dendam yang cermat dan kejam tergambar dengan jelas.
Aku tahu, satu video saja tidak cukup untuk menghancurkan keluarga licik seperti keluarga Suryo. Ibu mertuaku, Nyonya Puspita, adalah wanita yang ahli dalam segala intrik. Dia bisa saja membalikkan opini publik dengan mengatakan, "Aku memalsukan bukti karena cemburu buta. Aku butuh senjata yang lebih kuat. Aku harus merobek semua topeng moral munafik yang telah mereka bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun." Target pertamaku adalah Mbak Maya. Aku meminta seorang teman kuliah yang kupercaya untuk menyewa detektif swasta, memintanya untuk menyelidiki masa lalu Mbak Maya, terutama kejanggalan seputar kematian suaminya, Mas Joko. Aku punya firasat samar bahwa kematiannya bukan hanya karena penyakit jantung bawaan. Bagaimana mungkin seorang wanita yang selalu berpura-pura lemah dan berduka bisa menjalin hubungan senekat dan semesum itu dengan adik iparnya sendiri? Pasti ada yang aneh. Mungkin dia tidak sesedih kelihatannya. Mungkin kematian Mas Joko justru merupakan pembebasan yang ditunggunya. Aku butuh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Sambil menunggu hasil penyelidikan temanku, aku mulai mengasah pedang untuk Yuda. Aku tidak langsung mengajukan gugatan cerai. Sebaliknya, dengan menanggung keterkejutan dan hinaan semua orang, aku kembali ke rumah itu. Aku memerankan peran seorang istri yang hancur secara mental, yang kembali untuk memohon pengampunan karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Ibu mertua dan Mbak Maya menatapku dengan tatapan campuran antara hinaan dan kemenangan. Mereka pikir mereka telah menang mutlak, dan berhasil menjinakkanku. Yuda menunjukkan sedikit rasa bersalah dan kasihan, tetapi kelemahannya yang mendarah daging membuatnya tidak bisa menentang kehendak ibu dan kakak iparnya. Dia menempatkanku di sebuah kamar kecil yang pengap di belakang rumah, dan memperlakukanku seperti pembantu. Aku menerima semua penghinaan itu tanpa sepatah kata keluhan. Membersihkan rumah, memasak 3 kali sehari, mencuci pakaian seluruh keluarga. Aku diam, berusaha tidak menonjolkan diri, dan mereka perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaan mereka terhadapku. Tapi mereka tidak tahu. Di tengah malam, ketika semua orang tertidur lelap, aku berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Aku menyelinap masuk ke ruang kerja Yuda, tempat dia menyimpan laptop dan dokumen-dokumen pentingnya. Aku menyalin semua data di komputernya ke hard disk eksternal. Yuda bekerja di sebuah perusahaan konstruksi besar, dan aku tahu dia bukan karyawan yang bersih. Dia sering menerima suap dari subkontraktor atau menggelapkan material proyek untuk keuntungan pribadi. Dulu aku sering menasihatinya, tetapi dia selalu mengabaikanku dengan berkata, "Semua orang juga begitu. Ini sudah rahasia umum." Kini, dosa-dosa itulah yang akan menjadi senjata paling tajam untuk menjatuhkannya. Aku mengumpulkan cukup bukti, kontrak-kontrak mencurigakan terkait suap yang diterimanya, kwitansi palsu, email-email yang mengisyaratkan transaksi gelap. Semua kusimpan dengan sistematis dan hati-hati. 1 bulan penuh kesabaran dan penghinaan berlalu. Akhirnya, teman detektifku membawa hasil penyelidikannya, dan kebenaran yang diungkapnya jauh melampaui imajinasiku. Mas Joko memang memiliki riwayat penyakit jantung bawaan. Tetapi penyebab langsung kematiannya bukanlah kambuhnya penyakit, melainkan guncangan mental yang hebat. Malam hari saat dia meninggal, para tetangga bersaksi mendengar suara pertengkaran hebat dari rumahnya. Dan orang yang bertengkar hebat dengannya tidak lain adalah Yuda. Apa yang mereka pertengkarkan? Teman detektifku berhasil menemukan sahabat karib Mas Joko. Menurut sahabatnya itu, beberapa hari sebelum meninggal, Mas Joko sempat curhat bahwa dia mencurigai hubungan tidak pantas antara istrinya, Maya, dan adiknya, Yuda. Dia merasa sangat sakit hati dan marah, dan berniat untuk mencari tahu kebenarannya. Lalu dia meninggal. Setelah itu, semuanya ditutup-tutupi dengan cepat. Maya menjadi janda muda yang malang dan dirawat dengan sangat baik oleh keluarga mertuanya. Sementara Yuda menjadi adik ipar yang baik dan paman teladan yang berbakti kepada kakak ipar dan keponakannya. Sebuah sandiwara sempurna untuk menutupi dosa yang mengerikan. Aku menggenggam laporan detektif itu erat-erat. Seluruh tubuhku gemetar karena marah. Mereka tidak hanya melakukan perselingkuhan dan hubungan sedarah, mereka secara tidak langsung menyebabkan kematian seorang kakak, seorang suami. Lalu dengan air mata buaya dan kemunafikan, mereka menutupi dosa mereka dan hidup nyaman dan berkecukupan di atas penderitaan dan kematian orang lain. Sekarang, di tanganku sudah ada semua yang kubutuhkan.
Video hubungan sedarah, bukti suap Yuda, dan kebenaran mengerikan tentang kematian Mas Joko. Aku memiliki cukup senjata untuk menghancurkan keluarga munafik dan busuk ini sepenuhnya. Tapi aku tidak akan langsung bertindak. Balas dendam yang terburu-buru tidak akan memberikan kepuasan. Aku akan menunggu. Menunggu hari selamatan haul keluarga Suryo, hari di mana semua kerabat berkumpul dari berbagai penjuru. Hari yang paling mereka anggap penting, hari di mana mereka ingin memamerkan wibawa dan martabat keluarga di hadapan dunia. Hari itu akan menjadi hari di mana aku merobek semua topeng munafik mereka. Semua orang akan melihat kenyataan busuk dan kotor di balik citra mereka yang megah dan terhormat. Aku akan mengubah perayaan paling sakral mereka menjadi pengadilan terbuka, panggung tragedi di mana mereka sendiri yang menjadi pemeran utamanya. Mereka telah merenggut anak-anakku. Sekarang, aku akan merenggut apa yang paling mereka hargai. Kehormatan, aku tahu. Rasa sakit ditelanjangi di depan seluruh dunia, dihina dan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, lebih mengerikan daripada kematian. Tapi sebelum tirai tragedi ini dibuka, ada satu tokoh terakhir yang harus kutemui, kartu truf terakhirku, yang mungkin akan menentukan keberhasilan atau kegagalan seluruh drama balas dendam ini. Orang terakhir yang harus kutemui, yang akan menjadi kartu trufku dalam permainan hidup dan mati ini, tidak lain adalah ayah mertuaku, Bapak Hartono. Dia adalah satu-satunya orang di keluarga itu yang masih memiliki hati nurani, dan satu-satunya yang mengulurkan tangan saat aku berada di titik terendah. Dan yang terpenting, dia juga korban yang dibohongi dan dikhianati oleh istri dan putranya sendiri. Aku membutuhkan bantuannya bukan karena aku lemah. Aku ingin pembalasan dendam ini bukan sekadar penyelesaian dendam pribadi, melainkan sebuah pengadilan keadilan dan moralitas yang dieksekusi langsung oleh tangan orang yang paling tua dan paling berkuasa di keluarga ini. Aku memilih suatu sore yang tenang ketika ibu mertua dan Mbak Maya pergi berbelanja. Saat aku mengetuk pintunya, beliau terkejut melihatku, tetapi dengan ramah mempersilakanku masuk. Kamarnya sederhana. Hanya ada satu tempat tidur, satu meja kecil, dan rak buku yang penuh dengan buku-buku tua. Beliau menatapku dengan mata penuh kasihan dan simpati. "Anissa, bagaimana kabarmu? Kamu terlihat kurus sekali." Alih-alih menjawab pertanyaannya, aku diam-diam meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas mejanya. "Bapak, tolong lihat ini dulu." Bapak Hartono mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Itu adalah laporan detail dari detektif mengenai kejanggalan seputar kematian Mas Joko. Semakin beliau membaca, wajahnya semakin pucat, dan tangannya yang kurus gemetar hebat hingga hampir tidak bisa memegang kertas. Ketika sampai pada baris terakhir kesimpulan bahwa Yuda menjadi penyebab tidak langsung kematian kakaknya, beliau mengangkat kepala dan menatapku. Matanya yang tua dipenuhi keterkejutan, penderitaan, dan kekecewaan yang mendalam. Ini benar, Nak. Yuda melakukan ini." Aku mengangguk dengan suara dingin tanpa emosi. "Benar, Pak. Saya juga tidak ingin mempercayainya, tapi ini faktanya. Mereka telah membohongi kita semua. Dan bahkan almarhum, selama bertahun-tahun." Bapak Hartono menundukkan kepalanya ke meja, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Bahunya yang kurus bergetar. Dia meneteskan air mata seorang ayah yang hancur di hadapan dosa putranya, air mata seorang pria yang harus menyaksikan terlalu banyak tragedi dan kemunafikan di dalam keluarganya sendiri. Ya Tuhan, dosa apa yang telah diperbuat keluarga Suryo hingga jadi seperti ini? Aku menunggunya hingga tangisnya mereda dan sedikit lebih tenang. Lalu, aku meletakkan USB kecil di atas meja. Di dalam sini ada bukti tak terbantahkan tentang hubungan mereka. Saya sekarang memegang segalanya, dan saya tidak akan membiarkan mereka lolos. Pada hari selamatan nanti, di depan semua kerabat, saya akan mengungkap semuanya. Bapak Hartono mengangkat kepalanya. Tatapan matanya padaku bukan lagi kasihan. Itu adalah tatapan yang bercampur dengan rasa hormat. "Kamu benar-benar akan melakukannya? Bagaimana dengan akibatnya nanti? Tidak ada pilihan lain, Pak? Mereka yang mendorong saya dan anak-anak saya ke tepi jurang, bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk anak-anak saya yang tidak sempat melihat dunia, dan juga untuk almarhum Mas Joko. Saya harus menuntut keadilan." Bapak Hartono terdiam sejenak. Sepertinya ada pergulatan batin yang hebat di dalam dirinya. Akhirnya, beliau menghela napas panjang,
seolah melepaskan beban berat yang telah menekaninya selama bertahun-tahun. Baiklah. Bapak akan membantumu. Sudah terlalu lama Bapak diam. Bapak hanya melihat kejahatan merajalela di rumah ini tanpa berani bersuara. Bapak juga bersalah. Kali ini, Bapak tidak akan diam lagi, Bapak akan mengungkap segalanya bersamamu. Aku tidak menyangka Bapak Hartono akan setuju begitu tegas dan cepat. Dengan dukungannya, rencanaku menjadi lebih solid dan kuat. Kami mulai membahas rencana aksi yang konkret. Beliau mengatakan bahwa pada hari selamatan, sesuai tradisi keluarga, ada saatnya orang yang paling tua memberikan sepatah kata di hadapan semua keturunan. Saat itulah waktu yang paling tepat untuk meledakkan kebenaran. Beliau akan membuka babak pertama, melempar batu pertama ke danau yang tenang untuk menciptakan riak, dan aku akan melancarkan pukulan telak, menciptakan tsunami besar yang akan menelan semua kemunafikan dan dosa mereka. Selama beberapa hari berikutnya, aku dan Bapak Hartono diam-diam mempersiapkan pengadilan istimewa itu. Aku menunjukkan semua bukti yang kumiliki, video hubungan sedarah, dokumen suap Yuda, dan juga buku harian yang ditulisnya. Setiap kali melihat bukti-bukti itu, beliau menghela napas panjang. Bapak tidak menyangka Yudha bisa jatuh serendah ini. Ini semua salah Bapak. Salah Bapak karena tidak mendidiknya dengan benar sejak kecil. Aku menghiburnya. Bukan salah Bapak. Keserakahan dan keegoisan mereka yang telah membutakan akal sehat dan hati nurani mereka. Akhirnya, hari selamatan tiba. Aku kembali ke rumah utama itu, bukan sebagai menantu yang patuh, tetapi sebagai hakim dan eksekutor keadilan. Aku melihat senyum munafik ibu mertua, Yuda, dan Mbak Maya, tetapi hatiku tidak goyah sedikit pun. Mereka hanya sedang memainkan peran terakhir dalam hidup mereka sebelum tirai kebenaran dibuka. Meja sesajen yang ditata dengan indah telah disiapkan, dan aroma dupa yang pekat menciptakan suasana yang hikmat sekaligus aneh. Semua orang membungkuk hormat di depan altar. Setelah beberapa ritual tradisional selesai, Bapak Hartono, sebagai yang tertua, bangkit dari tempat duduknya. Suaranya yang rendah dan berwibawa menarik perhatian semua orang. Di hadapan arwah para leluhur, dan kepada semua keturunan keluarga Suryo yang berkumpul di sini, hari ini, di hari selamatan yang suci ini, di hadapan arwah leluhur kita, ada satu hal yang sangat penting yang ingin Bapak sampaikan. Sebuah kebenaran menyakitkan yang telah Bapak sembunyikan selama bertahun-tahun. Sebuah dosa yang membuat keluarga ini tidak akan pernah mendapatkan ketenangan sejati. Seketika, seluruh rumah menjadi hening. Semua mata tertuju pada Bapak Hartono, tatapan mereka bercampur antara penasaran dan cemas. Ibu mertua dan Mbak Maya tampak gelisah, wajah Yuda pucat pasi, dia melirikku sekilas lalu buru-buru menunduk. Aku tahu. Sandiwara telah resmi dimulai. Babak pertama disutradarai langsung oleh ayah mertuaku. Apa yang akan dikatakannya? Seberapa kejam dia akan mengupas dosa istri dan putranya? Seluruh rumah menahan napas. Menunggu. Tidak ada yang tahu bahwa kata-katanya berikutnya akan menjadi sinyal dimulainya kehancuran yang mengerikan, awal dari sebuah tragedi yang akan tercatat selamanya dalam sejarah keluarga ini. Bapak Hartono menarik napas dalam-dalam. Pandangannya tertuju pada foto-foto leluhur di atas altar. Suaranya bergetar namun penuh kekuatan, setiap katanya menggema di seluruh rumah. Kebenaran yang menyakitkan itu berhubungan langsung dengan kematian putra sulungku, Joko. Nama Joko disebut, dan ibu mertua serta Mbak Maya terkejut seolah tersengat listrik. Wajah mereka menunjukkan kepanikan dan ketakutan yang jelas. Nyonya Puspita tergagap, mencoba memotong ucapan suaminya. Mas, apa yang kamu bicarakan? Urusan Joko kan sudah lama berlalu. Hari ini hari selamatan, semua kerabat berkumpul, kenapa harus mengungkit cerita sedih seperti itu? Bapak Hartono bahkan tidak menoleh pada istrinya. Pandangannya masih tertuju pada altar, seolah sedang mengaku dosa di hadapan arwah. Urusan itu tidak pernah berlalu. Selama bertahun-tahun, tidak ada satu malam pun aku bisa tidur nyenyak. Aku tersiksa oleh rasa bersalah karena tidak bisa mengatakan kebenarannya. Joko tidak meninggal hanya karena penyakit jantung. Dia meninggal karena sakit hati, karena guncangan dikhianati oleh orang-orang yang paling dicintainya. Sampai di situ, beliau berbalik, menatap tajam Yuda dan Maya yang duduk berdampingan dengan tatapan setajam pisau. Benar, kan?
Kalian berdua. Wajah Yuda pucat pasi, kedua kakinya gemetar seperti daun tertiup angin. Maya buru-buru menunduk, mencengkeram ujung kebayanya hingga buku-buku jarinya memutih. Ibu mertua berdiri dengan geram, bertolak pinggang, beliau berteriak nyaring seperti preman pasar. Kamu sudah gila? Omong kosong apa yang kamu katakan? Maya itu janda yang malang, dan Yuda adik ipar yang baik. Apa salah mereka sampai kamu fitnah seperti itu? Tutup mulutmu. Bentak Bapak Hartono tiba-tiba. Teriakan penuh wibawa dan amarah itu membuat semua orang terkejut. Kamu. Perlindungan butamu itulah yang menciptakan tragedi hari ini. Kau pikir aku tidak tahu apa-apa? Kau pikir kau bisa menyembunyikan dosa menjijikan mereka seumur hidup? Udara di rumah itu kini tegang seperti tali busur yang akan putus. Para kerabat mulai berbisik-bisik, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bapak Hartono tidak memberi mereka waktu untuk mencerna. Beliau menunjuk Yuda dan berkata dengan suara marah. Kau, ingatkah kau malam saat kakakmu meninggal? Ingatkah kau apa yang kau katakan saat bertengkar dengannya? Yuda tergagap. Keringat mengucur deras dari dahinya. Saya tidak ingat apa-apa. Kalau kau tidak ingat, biar aku yang mengingatkanmu. Geram Bapak Hartono. Setiap katanya menghantam dada Yuda seperti palu. Kau mengaku pada kakakmu, bahwa kau menjalin hubungan tidak pantas dengan istrinya. Kau bilang kau mencintainya dan ingin hidup bersamanya. Kata-katamu itu, kebenaran yang menjijikkan dan abnormal itu, yang membuat kakakmu meninggal karena serangan jantung mendadak. Kau, secara tidak langsung, adalah pembunuh kakakmu sendiri. Tidak. Itu tidak benar. Maya tiba-tiba mengangkat kepala, meraung pilu, melanjutkan aktingnya sebagai korban yang malang. Mas Joko meninggal karena penyakitnya, tidak ada hubungannya dengan kami, Bapak. Tolong jangan fitnah kami. Fitnah? Bapak Hartono tertawa sinis. Tawa yang bercampur antara penderitaan dan kedinginan. Baik. Kalau kalian mau menyangkal sampai akhir, biarkan bukti yang bicara. Beliau menoleh padaku dan memberi isyarat mata. Anissa, keluarkan itu. Semua mata kembali tertuju padaku, sang menantu yang sedari tadi diam di sudut ruangan. Aku berjalan maju dengan tenang. Di tanganku ada laptop tua itu. Ibu mertua, merasakan firasat buruk, berlari ke arahku seperti binatang buas, mencoba merebut laptop itu. Apa yang mau kau lakukan? Dasar perempuan sialan. Mau buat ulah apa lagi kau? Tapi ayah mertua lebih cepat. Beliau memegang kedua lengan istrinya dan menggeram. Berdiri diam, dan lihat baik-baik. Wajah asli putra kesayanganmu dan menantu anggunmu itu. Aku meletakkan laptop di atas meja kecil di depan altar dan menyambungkan USB berisi video takdir itu. Tidak perlu proyektor atau layar besar. Cukup agar para kerabat keluarga Suryo di ruangan ini melihatnya dengan jelas. Aku menekan tombol putar. Video dimulai. Rekaman buram dari kamera tersembunyi itu muncul dengan jelas. Ruang tamu yang kosong. Maya dengan gaun tidur tipisnya. Yudha yang hanya berbalut handuk. Percakapan mereka, gerakan menggoda mereka, semuanya terekam dengan jelas. Seluruh rumah hening seketika. Yang terdengar hanyalah napas kasar orang-orang dan suara cabul yang menjijikan dari speaker laptop. Sesaat kemudian, bisik-bisik meledak dan menjadi riuh seperti sarang lebah yang diganggu. Ya Tuhan, tidak bisa dipercaya. Ini kan hubungan sedarah. Aib keluarga. Malu pada leluhur. Ibu mertua menatap layar laptop dengan nanar. Wajahnya pucat seperti mayat. Beliau terhuyung dan hampir jatuh jika tidak ditopang orang di sebelahnya. Maya sudah pingsan, dan Yuda berdiri kaku seperti disambar petir, seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatapku. Matanya bukan lagi amarah atau hinaan. Yang ada hanyalah ketakutan yang luar biasa. Setelah video selesai, keheningan yang mengerikan menguasai ruangan. Aku bangkit berdiri. Suaraku terdengar jelas dan tegas, cukup untuk meredam semua bisikan. Inilah kebenarannya. Inilah alasan mengapa saya difitnah memiliki hubungan tidak pantas dengan ayah mertua, dipukuli hingga keguguran, dan kehilangan anak-anak saya. Karena saya menjadi penghalang bagi hubungan mereka yang kotor dan penuh dosa ini. Aku menoleh pada Yuda. Tatapanku sedingin es. Dulu kau bertanya padaku,
Anak di perutku itu anak siapa? Sekarang aku bertanya kembali padamu. Apa kau pantas menjadi seorang ayah? Apa kau bahkan pantas disebut manusia? Aku tidak menunggu jawabannya. Aku mengeluarkan tumpukan dokumen lain dan melemparkannya dengan keras ke atas meja. Dan ini adalah bukti semua kasus suap dan penggelapan dana yang kau lakukan di perusahaanmu. Aku sudah bersabar demi kau. Tapi hari ini, tidak lagi. Semua data ini akan dikirim ke tim audit perusahaanmu dan ke kantor polisi besok pagi. Keluarga Suryo kembali terguncang. Mereka tidak pernah menyangka, menantu yang selama ini mereka remehkan dan hina, ternyata memegang bukti-bukti mematikan yang bisa menghancurkan sebuah keluarga dalam sekejap. Badai yang telah kurancang dengan susah payah baru saja mulai menyapu segalanya. Dan aku tahu, ini belum berakhir. Masih ada babak terakhir. Drama terakhir yang akan mengakhiri segalanya. Siksaan terakhir yang akan membuat mereka hidup dalam penderitaan yang lebih dari kematian, membuat mereka membayar semua dosa yang telah mereka perbuat. Rumah utama yang tadi digunakan untuk selamatan kini dilanda kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suasana hikmat dan sakral lenyap, digantikan oleh jeritan, tangisan, dan makian yang memekakkan telinga. Para kerabat yang biasanya tenang dan berwibawa tidak bisa lagi menjaga sikap. Ibu mertua, setelah pulih dari keterkejutannya, meledak seperti gunung berapi, tetapi sasarannya bukan aku, melainkan putra kesayangannya. Beliau menerjang Yuda, memukul-mukul dadanya dengan putus asa sambil meraung. Anak sialan, kau lebih rendah dari binatang. Apa yang telah kau lakukan? Kau telah menghancurkan keluarga ini. Menghancurkan nama baik kita. Yuda tidak melawan sedikit pun. Dia berdiri kaku seperti patung, menerima pukulan sambil menangis dan mengulang kata-kata tak berarti. Aku salah, Bu. Aku yang salah. Maya telah dibawa ke kamar utama oleh para ibu-ibu lain, tetapi isak tangisnya yang pilu masih terdengar hingga keluar, seperti suara burung hantu di malam yang kelam. Para kerabat dengan cepat terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu mengelilingi ibu dan anak itu, berbisik-bisik dengan tatapan hina dan jijik yang terang-terangan. Kubu lainnya menatapku. Tatapan mereka rumit. Ada rasa iba atas penderitaan yang kualami, bercampur dengan kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa aku, seorang wanita yang tampak lemah, bisa dalam satu hari membalikan nasib sebuah keluarga besar. Di tengah kekacauan ini, hanya aku dan ayah mertua yang anehnya tetap tenang. Bapak Hartono berdiri diam di samping altar, wajahnya yang tua dan lelah dipenuhi kerutan penderitaan dan ketidakberdayaan. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya menyaksikan tragedi yang diciptakan oleh keluarganya sendiri terungkap di depan matanya. Aku tahu, hatinya saat ini pasti 1000 kali lebih sakit daripadaku. Penderitaan seorang ayah yang harus menyaksikan kejatuhan dan dosa orang-orang yang paling dicintainya. Aku mendekatinya dan meletakkan tangan dengan lembut di bahunya yang kurus. Bapak, semuanya akan baik-baik saja. Bapak Hartono menoleh padaku. Beliau menggelengkan kepala dan berkata dengan suara lelah, "Tidak, Nak. Tidak akan baik-baik saja. Karma ini harus ditanggung oleh keluarga Suryo seumur hidup. Bapak hanya merasa bersalah padamu, telah membuatmu begitu menderita." Aku tidak berkata apa-apa lagi. Tugasku sudah selesai. Sisanya adalah urusan mereka untuk menyelesaikan, untuk menghadapi dosa, penyesalan, dan pengadilan hukum. Aku berbalik untuk meninggalkan tempat yang menyesakan dan penuh kemunafikan ini. Tepat saat itu, Yuda tiba-tiba berlutut. Dia merangkak ke kakiku seperti anjing yang kehilangan tuannya. Memegang kakiku, dia menangis dan memohon dengan pilu. "Anissa, kumohon. Aku salah. Aku sampah. Aku bukan manusia. Tapi tolong, maafkan aku sekali ini saja. Jangan kirim dokumen-dokumen itu. Hidupku akan berakhir. Aku akan masuk penjara. Kumohon. Demi waktu yang pernah kita lalui bersama." Waktu bersama? Aku tertawa sinis. Tawa yang lebih dingin dan pahit dari sebelumnya. Waktu kita sudah berakhir malam itu, saat kau memukulku hingga keguguran. Yuda, kau tidak perlu minta maaf padaku. Pergilah minta maaf pada anak-anak kita yang tidak sempat melihat dunia. Pergilah minta maaf pada kakakmu yang secara tidak langsung telah kau bunuh. Aku menepis tangannya dan melangkah dengan tegas.
Ibu mertua melihat itu dan buru-buru berlari menghalangi jalanku. Dia juga berlutut. Pemandangan yang tidak pernah kubayangkan seumur hidupku. Wanita yang begitu sombong dan angkuh, yang tidak kenal siapapun selain dirinya sendiri, kini berlutut di hadapanku, memohon. Anissa, ibu yang salah. Tolong, apapun yang kau mau akan ibu berikan. Pukul ibu, maki ibu, tidak apa-apa. Tapi tolong, jangan sakiti Yuda. Dia satu-satunya putra yang tersisa. Kalau terjadi apa-apa padanya, ibu juga tidak bisa hidup. Dia menangis, sebuah penyesalan yang terlambat. Tapi di mataku, semua itu hanyalah kemunafikan, sebuah drama yang kikuk. Dia menangis bukan karena kasihan padaku, bukan karena menyesali dosanya padaku, dia menangis karena takut kehilangan putra kesayangannya. Takut keluarga ini hancur total. Aku menatapnya dengan mata tanpa emosi. Baru sekarang ibu ingat Yuda adalah putra ibu, lalu saat ibu dan Mbak Maya memfitnah saya, saat Yuda memukuli saya, apa ibu tidak pernah berpikir saya juga manusia? Kenapa ibu tidak menghentikannya saat itu? Ibu hanya menonton dengan puas melihat saya menderita. Semuanya sudah terlambat, Bu. Aku melewatinya dengan dingin dan berjalan menuju pintu. Raungan dan permohonan mereka terus terdengar di belakangku, tetapi aku tidak pernah menoleh sekalipun. Pintu kayu berat rumah utama itu tertutup dengan keras di belakangku. Itu adalah suara yang secara resmi menutup babak tergelap dalam hidupku. Di luar, langit cerah dan tinggi. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara segar masuk hingga ke paru-paru. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Beberapa hari kemudian, seperti yang kuduga, keluarga Suryo dilanda badai yang sesungguhnya. Gosip tentang hubungan sedarah, tanggung jawab tidak langsung atas kematian sang kakak, menyebar dengan cepat ke seluruh lingkungan. Keluarga Suryo, yang tadinya dihormati sebagai keluarga terpandang, dalam semalam menjadi bahan tertawaan dan aib. Mereka tidak berani keluar rumah. Kemanapun mereka pergi, mereka harus menghadapi tatapan hina dan bisik-bisik di belakang mereka. Maya menghilang tanpa jejak sejak hari itu. Ada yang bilang dia tidak tahan malu dan kembali ke desa keluarganya yang terpencil. Ibu mertua jatuh sakit parah, dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kabarnya beliau kehilangan kemampuan bicara, sesekali mengigau dan hanya menyebut nama Joko. Yuda langsung dipecat dari perusahaannya, dan diselidiki polisi atas bukti suap yang kuberikan. Dia tidak bisa lari dari jerat hukum. Rumah besar dan megah tempat begitu banyak tragedi terjadi itu, kini menjadi dingin dan sepi seperti rumah kosong. Itulah hukuman yang pantas mereka terima, hukuman yang lebih menyakitkan daripada penjara, kehancuran total nama baik dan penyesalan yang akan menghantui mereka seumur hidup. Dan satu orang yang selama ini diam dan berpihak pada kebenaran, ayah mertuaku, kini harus membuat pilihan terakhirnya sendiri. Antara dosa istri dan anak yang tak termaafkan, dengan keadilan dan kebenaran, pilihan mana yang akan diambilnya? Setelah badai dahsyat itu berlalu, rumah keluarga Suryo menjadi sunyi dan dingin seperti reruntuhan. Kehancuran itu bukan hanya datang dari luar, seperti cemoohan dan hinaan orang-orang, itu berasal dari dalam, dari hilangnya kepercayaan dan putusnya ikatan darah. Orang-orang yang pernah terikat oleh darah kini menjadi asing satu sama lain, bahkan menjadi musuh. Bapak Hartono mungkin adalah orang yang menanggung penderitaan terbesar dan terlama. Beliau harus menghadapi kebenaran kejam tentang istri dan putranya, sekaligus memikul tanggung jawab berat sebagai kepala keluarga untuk membersihkan puing-puing dosa yang tidak dilakukannya. Seminggu setelah hari selamatan yang menentukan itu, Bapak Hartono datang menemuiku. Beliau tampak jauh lebih tua dan kurus. Seolah-olah dalam beberapa hari saja, usianya bertambah 10 tahun. Rambutnya yang mulai memutih kini sepenuhnya perak, dan matanya yang cekung dipenuhi kelelahan dan kesedihan yang tak terselubung. Beliau tidak berani masuk ke dalam rumah, hanya berdiri di depan gerbang dan berkata dengan suara serak, "Anissa, Bapak datang untuk meminta maaf. Sebagai seorang ayah dan suami, Bapak telah gagal. Bapak yang salah karena membiarkan tragedi ini terjadi." Melihatnya, aku merasakan simpati yang mendalam. Pria yang telah hidup dalam kesabaran seumur hidupnya ini harus menanggung tragedi yang begitu besar di usia senjanya. "Bapak, ini bukan salah Bapak. Saya tidak pernah menyalahkan Bapak. Ini salah Bapak."
Bapak Hartono menggeleng. Suaranya pahit. Bapak terlalu lemah, membiarkan ibumu berbuat sesukanya. Bapak tidak bisa melindungi kalian. Tidak bisa melindungimu. Bahkan tidak bisa melindungi Yuda dari cinta buta ibunya. Sekarang, semua sudah tidak bisa diubah. Saya sudah memutuskan. Memutuskan apa, Pak? Tanyaku cemas, takut beliau akan berbuat nekat. Bapak akan menjual rumah itu. Dan semua harta keluarga akan Bapak bagi menjadi 3. Satu bagian akan disumbangkan ke panti asuhan untuk mendoakan arwah Joko. Satu bagian untuk ibumu dan Yuda. Itu tugas terakhir Bapak sebagai suami dan ayah. Dan sisa satu bagian lagi, untukmu. Aku membeku mendengar keputusannya. Bapak? Saya tidak bisa menerimanya. Saya tidak butuh uang Bapak. Ini bukan uang. Ini adalah penebusan dosaku padamu. Kamu sudah terlalu banyak menderita. Terimalah ini, gunakan untuk memulai hidup baru. Jangan menolak, kalau tidak, seumur hidup Bapak tidak akan bisa tenang. Bapak Hartono menatapku dengan tatapan memohon. Aku bingung harus berbuat apa. Menolak akan semakin menyakiti hatinya, tapi menerimanya? Aku tidak ingin lagi terikat dengan apapun dari keluarga itu. Saat aku ragu, ibu keluar dari dalam rumah. Beliau telah mendengar semua percakapan kami dari ambang pintu. Ibu mendekat, memegang tanganku erat, dan berkata kepada Bapak Hartono. Suara ibu tenang namun tegas. Bapak, terima kasih banyak atas niat baiknya, tapi uang itu tidak bisa kami terima. Anissa kami masih muda dan sehat. Dia bisa hidup dengan baik dengan hasil jeripayahnya sendiri. Uang itu, silakan Bapak gunakan untuk masa tua Bapak, dan untuk keperluan yang lebih mendesak. Suara ibu tidak mengandung dendam atau celaan. Hanya ada pengertian dan toleransi mendalam yang hanya dimiliki oleh orang yang telah melewati banyak badai kehidupan. Bapak Hartono menatap ibu dan aku bergantian. Matanya yang tua berkaca-kaca. Ibu, saya benar-benar telah berbuat salah besar pada kalian berdua. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Pak, hidup dengan dendam hanya akan menyusahkan diri sendiri. Kita semua sudah tidak muda lagi. Lebih baik sisa hidup kita jalani dengan tenang. Bukan? Kata ibu dengan lembut. Percakapan itu berakhir dalam keheningan yang penuh empati. Bapak Hartono tidak lagi memaksa kami. Beliau pamit kepada orang tuaku dan berbalik pergi dengan lesu. Melihat punggungnya yang bungkuk menghilang di ujung gang, aku tiba-tiba sadar. Dalam pertarungan kejam ini, tidak ada pemenang sejati. Aku, Yuda, Maya, Nyonya Puspita, dan Bapak Hartono, kami semua adalah korban yang menanggung penderitaan dan kehilangan masing-masing. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa Yuda divonis 3 tahun penjara dengan masa percobaan 5 tahun atas tuduhan penggelapan dan suap, hukuman yang ringan untuk kejahatannya. Mungkin berkat usaha keras Bapak Hartono. Rumah utama keluarga Suryo telah dijual, dan ibu mertua serta Bapak Hartono pindah ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Nyonya Puspita, setelah sakit parah, kondisi mentalnya tidak lagi stabil, kadang-kadang bahkan tidak mengenali anaknya sendiri. Mungkin, bagi dia yang telah melakukan begitu banyak dosa, lupa adalah sebuah anugerah. Bapak Hartono dengan sabar merawat istrinya yang sakit, menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Hidupku juga perlahan mulai stabil. Aku membuka sebuah toko bunga kecil di dekat rumah. Tidak terlalu sibuk, tetapi pekerjaan itu memberiku kebahagiaan dan kedamaian. Kesedihan karena kehilangan anak-anakku masih ada di sudut hati, tetapi aku belajar untuk hidup bersamanya. Mengubah kesedihan menjadi kekuatan untuk hidup lebih baik, lebih berarti, agar anak-anakku di surga bisa bangga pada ibunya. Suatu senja, seorang tamu istimewa datang ke toko bungaku. Yuda, masa percobaannya baru saja berakhir. Dia lebih kurus dan kulitnya lebih gelap, tetapi sorot matanya tidak lagi lemah. Sebaliknya, terasa ketenangan dan kedewasaan. Dia berdiri di hadapanku, tanpa kata meletakkan sebuah pot anggrek bulan putih di atas meja kasir. Untuk siapa? Mas? Tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Yuda menggeleng. Untukmu. Untuk minta maaf. Dia mengangkat kepala, menatap lurus ke mataku. Sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukannya selama bertahun-tahun. Anissa?
Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang sudah terlambat. Tapi aku ingin mengatakannya. Aku benar-benar minta maaf. Aku adalah suami yang buruk, ayah yang buruk, dan manusia yang mengerikan. Aku tidak akan memintamu untuk memaafkan. Aku hanya berharap kamu hidup dengan baik. Aku menatapnya. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatiku. Bukan benci, bukan juga kasihan, hanya rasa tenang yang aneh. Saya sudah memaafkan semuanya, semua orang, termasuk diri saya sendiri. Hiduplah dengan baik juga, Mas. Yuda mengangguk. Matanya memerah. Tanpa pamit, dia berbalik dan pergi. Aku memandangi punggungnya hingga benar-benar hilang di antara kerumunan. Angin sepoi-sepoi meniupkan aroma anggrek yang lembut. Masa lalu, akhirnya, benar-benar telah berakhir. Babak baru dalam hidupku telah resmi dimulai. Tetapi hidup selalu punya kejutan tak terduga. Aku tidak tahu. Di suatu sudut masa depan, sebuah pertemuan lain menantiku. Sebuah pertemuan yang akan sekali lagi mengubah takdirku sepenuhnya. Hidupku mengalir tenang seperti sungai setelah banjir bandang. Toko bunga Anissa menjadi sumber kebahagiaan dan penghidupanku. Setiap hari merawat bunga-bunga berwarna-warni, mendengarkan kisah suka duka para pelanggan, aku menemukan kedamaian dalam hal-hal yang sederhana. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu, aku tidak membiarkan dendam dan luka menggerogoti hatiku. Aku belajar memaafkan. Bukan karena orang-orang yang menyakitiku pantas dimaafkan, tetapi karena jiwaku pantas mendapatkan ketenangan. Waktu berlalu, 2 tahun telah lewat. Aku yang sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda, lebih kuat, lebih mandiri, dan tahu cara mencintai diri sendiri. Aku juga punya banyak teman baru. Kami bepergian bersama, melakukan kegiatan sosial, membantu sesama yang membutuhkan. Aku merasa hidupku begitu berarti dan penuh. Suatu akhir pekan, saat melakukan kegiatan sukarela di sebuah panti asuhan di desa terpencil, aku tanpa sengaja bertemu kembali dengan seseorang. Seseorang yang tidak pernah kusangka akan kutemui lagi dalam situasi seperti ini. Kakak iparku dulu. Maya. Tidak ada lagi jejak kemewahan dan keangkuhan masa lalunya. Dia mengenakan baju kurung sederhana, rambutnya dipotong pendek, dan wajahnya tanpa riasan justru memancarkan ketenangan dan kedamaian yang aneh. Dia bekerja di sana sebagai sukarelawan, merawat anak-anak yang kurang beruntung. Kami bertemu secara tidak sengaja di halaman panti, keduanya membeku, udara di sekitar kami seketika menjadi canggung. Dia yang pertama kali memecah keheningan. Anissa, benar kamu Dik? Aku mengangguk pelan. Iya, Mbak. Kenapa Mbak ada di sini? Maya tersenyum tipis. Bukan lagi senyum munafik atau sinis. Senyum tulus yang entah kenapa terlihat sedih. Aku datang untuk menebus dosaku. Dia menceritakan segalanya. Setelah diusir dari keluarga Suryo, dia mengembara kemana-mana dalam rasa bersalah dan penyesalan. Berkali-kali dia berpikir untuk bunuh diri, tetapi secara kebetulan menemukan penebusan dalam senyum polos anak-anak malang di tempat ini. Dia memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di sini, berbuat baik, merawat anak-anak, dan memohon pengampunan kepada orang-orang yang telah disakitinya. Dik, aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Mata Maya berkaca-kaca. Aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Menyakitimu. Dan secara tidak langsung menyebabkan kematian Mas Joko. Aku adalah iblis berwujud manusia. Aku menatapnya. Tidak ada lagi kebencian di hatiku. Anehnya, yang kurasakan adalah iba. Setiap orang bisa salah jalan. Yang penting adalah apakah ada keberanian untuk kembali. Mbak sudah membayar harga atas dosa Mbak. Hiduplah dengan baik untuk sisa hidup Mbak. Maya menatapku dengan mata yang bercampur antara keterkejutan dan rasa terima kasih. Terima kasih Dik. Terima kasih banyak. Kami tidak berkata apa-apa lagi. Keheningan saat itu memiliki makna yang lebih dalam dari ribuan kata. Aku tahu, dia telah benar-benar menyesal dan berubah. Dan aku pun telah benar-benar memaafkannya. Pertemuan tak terduga itu membuatku banyak merenung tentang pengampunan, toleransi, dan lika-liku kehidupan yang aneh. Ada orang yang setelah jatuh bisa bangkit dan berjalan menuju cahaya, dan ada pula yang terus terbenam dalam kegelapan egoisme dan dosa. Beberapa minggu kemudian,
sebuah telepon dari nomor tak dikenal masuk. Di seberang sana, terdengar suara yang kukenal namun ragu-ragu. "Anissa, ini aku." "Yuda." Jantungku berdebar. "Sudah sangat lama tidak ada kontak. Ada apa?" tanyaku setenang mungkin. "Ibu. Ibu meninggal dunia." Suara Yuda pecah oleh isak tangis. Aku terdiam. "Nyonya Puspita meninggal? Kapan?" "Tadi pagi." Beliau pergi dengan tenang. "Sebelum pergi, beliau berpesan untuk memberitahumu. Beliau sangat menyesal dan minta maaf padamu." Aku diam. Hatiku campur aduk. Ada kesedihan, iba, dan sedikit rasa lega. Akhirnya, semua dendam dan kebencian seolah lenyap ke udara bersama almarhumah. "Aku akan datang," kataku tegas. Pemakaman ibu mertuaku berlangsung sederhana, tidak ada kerabat yang ramai atau teman dekat, hanya beberapa tetangga dan ayah dan anak itu yang hadir. Aku menyalakan dupa di depan fotonya. Wajah wanita yang pernah cantik dan cerdas itu kini hanya bayangan samar di foto yang pudar. Hidup ini, betapa singkat dan fana. Pikirku, dendam, benci, pertengkaran, semua pada akhirnya akan kembali ke tanah. Hanya cinta dan pengampunan yang akan abadi. Setelah pemakaman, Yuda berkata padaku, "Anissa, aku akan segera pergi." "Kemana?" "Ke tempat yang sangat jauh. Memulai hidup baru. Aku tidak bisa lagi di sini. Terlalu banyak kenangan pahit dan dosa di tempat ini." Aku mengangguk. "Jaga dirimu baik-baik." "Terima kasih, kamu juga. Kamu harus bahagia." Kami saling menatap untuk terakhir kalinya. Tidak ada janji, tidak ada penyesalan, begitulah, Yuda pergi. Dia memilih jalannya sendiri untuk menebus kesalahan masa lalunya. Entah kemana jalan itu akan membawanya. Kuharap di suatu tempat di dunia ini dia akan menemukan kedamaian jiwa. Semuanya seolah benar-benar berakhir. Masa lalu telah tertutup sepenuhnya, tetapi hidup sekali lagi mengujiku. Sebuah kebenaran lain, sebuah rahasia yang lebih besar yang berhubungan langsung denganku dan anak-anakku yang hilang, terungkap secara tak terduga. Dan kali ini, bukan berasal dari keluarga Suryo, melainkan dari masa lalu ibuku yang tidak pernah ku ketahui. Waktu mengalir seperti sungai yang menyembuhkan luka. Toko bungaku semakin terkenal, hingga aku harus mempekerjakan 2 karyawan lagi. Hidupku sibuk, tetapi penuh dengan kegembiraan dan makna. Aku hampir melupakan penderitaan masa laluku, memilih untuk hidup di masa sekarang dan menatap masa depan. Suatu hari, seorang wanita paruh baya yang tidak kukenal datang ke toko bungaku. Usianya sepantaran dengan ibuku, penampilannya elegan dan berkelas. Entah kenapa wajahnya terasa akrab, tapi aku tidak ingat di mana pernah melihatnya. Dia memperkenalkan diri sebagai teman lama ibuku, dan mengatakan ada hal yang sangat penting yang ingin disampaikannya. Tentang rahasia yang disembunyikan ibuku seumur hidup. Dia menunjukkan sebuah foto tua yang sudah pudar. Di foto itu, ibuku di masa mudanya yang cantik berdiri bersama seorang pria. Pria itu adalah ayah mertuaku dulu, Bapak Hartono. Aku tidak percaya dengan mataku. Bagaimana mungkin? Wanita itu menghela napas dan menceritakan segalanya. Ibumu dan Pak Hartono dulu saling mencintai. Dunia seakan berputar. Ibuku dan Bapak Hartono adalah sepasang kekasih. Ibu tidak pernah bercerita. Mereka saling mencintai, tetapi karena prasangka sosial saat itu dan penolakan dari keluarga Pak Hartono, mereka harus berpisah secara tragis. Setelah itu, Pak Hartono terpaksa menikah dengan Nyonya Puspita, dan ibuku yang putus asa meninggalkan kampung halamannya, hingga bertahun-tahun kemudian bertemu dengan ayahku dan menikah. "Lalu kenapa baru sekarang?" tanyaku dengan suara bergetar. Matanya memerah. "Ini wasiat ibumu. Beliau berpesan, jika suatu saat kamu mengalami ketidakbahagiaan dalam pernikahanmu, tolong sampaikan fakta ini padamu. Beliau tidak ingin kamu hidup dalam dendam dan kesalahpahaman." Aku terdiam. Ibuku tahu segalanya. Tahu bahwa aku masuk ke rumah kekasih lamanya sebagai menantu, tapi ibu memilih diam. Mungkin tidak ingin mengungkit masa lalu yang menyakitkan, dan tidak ingin memengaruhi kebahagiaanku. Tapi takdir mempermainkan keluarga kami. Dan ada satu hal lagi, suaranya menjadi hati-hati.
Ini berhubungan langsung dengan anak-anakmu yang hilang. Jantungku terasa nyeri. Apa maksudnya? Saat kamu keguguran, ibumu merasa ada yang janggal. Jadi, beliau diam-diam mengambil sampel DNA kedua bayi dan Yuda, lalu meminta tes. Dia memberiku selembar hasil tes DNA yang masih tersegel. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Hasilnya, Yuda dan kedua bayi itu tidak memiliki hubungan darah. Seperti disambar petir. Tidak mungkin. Lalu siapa ayah anak-anak itu? Aku berusaha keras mengingat. Sekitar waktu kehamilanku, ada pesta akhir tahun perusahaan. Segelas anggur yang kuminum, malam itu aku mabuk lebih cepat dari biasanya. Manajer penjualanku, Pak Bima, yang menawarkan diri untuk mengantarku pulang. Dan keesokan paginya, aku terbangun di kamar hotel yang asing. Saat itu dia bilang dia tidur di sofa dan tidak terjadi apa-apa, dan aku dengan polosnya percaya. Tapi beberapa hari kemudian, dia tiba-tiba berhenti dari perusahaan dan memutus semua kontak. Kecurigaan yang mengerikan menyelimutiku. Jangan-jangan dia. Aku segera mencari tahu dan menemukannya. Dia hidup sukses sebagai direktur di sebuah perusahaan properti di Surabaya. Aku langsung pergi ke Surabaya dan menemuinya. Aku melemparkan hasil tes DNA itu ke mejanya. Dia sempat kaget, lalu tersenyum sinis dan pura-pura tidak tahu. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Apa hubungannya ini denganku? Malam itu di hotel, apa yang kau lakukan? Kau memasukkan obat ke minumanku, kan? Teriakku. Dia bersandar di kursinya dan tertawa mengejek. Ada bukti? Sudah 2 tahun berlalu, apa yang bisa kau lakukan? Kenapa? Kenapa kau melakukan itu padaku? Dia tertawa seperti orang gila. Karena kau merebut wanita yang kucintai. Maya. Dunia runtuh sekali lagi. Dia dan Maya adalah kekasih lama, tetapi berpisah karena penolakan keluarga. Dia melihat Maya menikah dengan Mas Joko, lalu dekat dengan Yuda, dan dia memendam dendam. Dan dia menjadikanku sebagai alat balas dendamnya. Fitnah tentang hubunganku dengan ayah mertua. Itu juga rencanamu dan Mbak Maya? Dia mengangguk santai. Benar. Untuk menyingkirkanmu agar Maya bisa mendapatkan posisi di samping Yuda. Tapi kau ternyata lebih kuat dari yang kuduga. Kalian binatang. Raungku. Kau menghancurkan hidupku. Merenggut anak-anakku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Gugat saja. Tanpa bukti, siapa yang akan percaya padamu? Sebaiknya kau hidup tenang saja. Anissa, kau bukan tandinganku, dia berkata dengan nada mengejek, lalu berbalik, benar katanya, aku tidak punya bukti. Aku putus asa, tapi aku tidak bisa menyerah, demi anak-anakku. Aku berpikir, Maya, dia juga mungkin korban dari rencananya. Jika masih ada sedikit hati nurani di hatinya, aku mencarinya. Dia telah meninggalkan duniawi dan tinggal di sebuah vihara terpencil. Saat aku datang, dia tampak tenang seolah sudah menduga segalanya, dan dia menceritakan semua kebenarannya. Bima mendekatinya untuk mendapatkannya kembali, memberinya obat hingga tak sadarkan diri, lalu merekamnya untuk mengancamnya. Maya terpaksa menjadi bonekanya dan ikut serta dalam rencana memfitnahku dan ayah mertua. Bahkan, malam saat Mas Joko meninggal, Bimalah yang menunjukkan video itu dan membuatnya syok. Dia bukan hanya pemerkosa dan penipu, tapi juga seorang pembunuh. Ada bukti? Tanyaku penuh harap. Dia menggeleng. Tapi kemudian, seolah teringat sesuatu, dia mengeluarkan sebuah ponsel model lama dari kotak kayu tua. Ini ponsel yang diberikan Bima dulu. Mungkin. Dengan tangan gemetar, aku menerima ponsel itu. Untungnya tidak ada kata sandi. Dan di dalam kotak pesan, aku menemukan bukti yang menentukan. Pesan-pesan yang dikirimkannya kepada seorang teman, membanggakan rencana kejahatannya yang sempurna. Dia telah mencatat sendiri dosa-dosanya. Aku menggenggam ponsel itu erat-erat. Akhirnya, aku mendapatkan senjata untuk menegakkan keadilan. Aku dan Maya saling berpandangan. Kami memutuskan untuk melawan kejahatan bersama. Dengan bukti-bukti yang jelas itu, Bima ditangkap di bandara saat mencoba melarikan diri ke luar negeri. Dia akhirnya mengakui semua kejahatannya dan divonis hukuman penjara seumur hidup. Setelah persidangan selesai, Maya memutuskan untuk tetap di vihara, menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus dosa.
Aku menjual toko bunga dan rumahku. Dengan uang itu, aku mendirikan sebuah yayasan amal bernama Yayasan Harapan. Untuk membantu para wanita yang menderita karena kekerasan dalam rumah tangga dan pengkhianatan sepertiku. Aku menemukan makna dan kebahagiaan hidup dalam pekerjaan baruku. Suatu hari, sepucuk surat datang dari Yuda. Dia tinggal di sebuah desa terpencil di pegunungan, bekerja keras memulai hidup baru. Dia membaca berita tentang yayasanku di koran dan mengungkapkan rasa malu sekaligus hormatnya. Dia juga melampirkan sejumlah kecil uang, memintaku untuk menambahkannya ke dana yayasan, sebagai cara untuk menebus sedikit dosanya. Aku menerima uang itu. Ayah mertua sesekali menelepon menanyakan kabarku. Beliau mengatakan telah menemukan kedamaian dengan merawat istrinya yang tidak lagi waras. Hidupku, setelah melalui begitu banyak badai dan tragedi, akhirnya berlabuh di dermaga yang tenang. Aku tidak lagi sendirian, di sisiku ada teman-teman baik, rekan kerja, dan banyak wanita yang telah kubantu. Kami menjadi sebuah keluarga besar yang bisa saling bersandar. Terkadang di malam hari, aku bermimpi tentang anak-anakku. Mereka tidak lagi menangis. Mereka tersenyum jernih seperti malaikat, menatapku. Aku tahu, mereka mengawasiku dari tempat yang damai. Aku tersenyum sambil meneteskan air mata kebahagiaan dan syukur. Syukur atas kehidupan yang telah mengizinkanku untuk hidup, mencintai, dan tumbuh dari penderitaan. Perjalananku akan terus berlanjut. Perjalanan menebar benih cinta dan harapan, menjadi kekuatan bagi semua orang yang percaya pada matahari esok. Hidup ini akan selalu indah, selama kita tidak pernah kehilangan keberanian.